Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Wulandari, NPM 1931090324, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan dosen pengampu Erin Nurmaulidia SSOS MPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas makalah saya yang berjudul Sosiologi Pendidikan, Demokratis, Globalisasi, dan di masa pandemi. Yang pertama, model pendidikan demokratis. Model pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak atau peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah setinggi-tingginya. Pendidikan yang mencerdaskan rakyat adalah pendidikan yang membawa warga negaranya sebagai anggota masyarakat demokratis yang secara bersama-sama mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Jadi, siswa di sekolah harus merasakan bahwa sekolah bagi mereka sungguh merupakan tempat yang akan menggali potensi yang dimiliki. Dalam model pendidikan demokratis terdapat yang pertama ada sekolah demokratis. Sekolah demokratis merupakan sekolah yang memberikan peluang yang adil kepada semua orang untuk mengakses dan berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Nilai dari sekolah demokratis yaitu yang pertama ada keadilan memperoleh pendidikan. Nilai utama dalam konsep sekolah demokratis adalah nilai keadilan atau kesamaan, bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pendidikan. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, baik dalam soal pendidikan, ekonomi, maupun politik. Perlakuan adil di sini berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk dalam memperoleh pendidikan. Selanjutnya ada nilai utama yang kedua adalah partisipasi dalam pendidikan, yaitu adalah konsep sekolah demokratis dengan nilai partisipasi atau kerjasama. Partisipasi di sini dimaksudkan sebagai pelibatan masyarakat dalam membahas program-program sekolah. Pentingnya pelibatan dan bekerja sama dengan masyarakat terletak pada pemberian peluang dari sekolah kepada masyarakat untuk memahami arah pengembangan sekolah, memahami berbagai problema yang dihadapi, dan memahami langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh. Selanjutnya yang kedua ada pembelajaran demokratis. Pembelajaran demokratis adalah proses pembelajaran yang memuat nilai keadilan dalam partisipasi atau kerjasama antara guru dan siswa atau antara siswa satu dengan siswa yang lain. Yang kedua ada pengertian globalisasi pendidikan. Yang dimaksud dengan globalisasi pendidikan adalah kemajuan iptek yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia, membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Sebagai contoh, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta membuka program kelas internasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat global yang demokratis. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Sebelum saya menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi dunia pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik di mancanegara masuk ke Indonesia.
Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya ada dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan, yaitu pengajaran interaktif multimedia. Pengajaran interaktif multimedia merupakan kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi. Merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama ada komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John Micklethwaite menggambarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dalam bukunya yang berjudul Masa Depan Sempurna, bahwa tibanya perusahaan pendidikan menandai pendekatan kembali ke masa depan. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan bahwa mereka memberikan hasil bukan hanya bagi murid tapi juga pemegang saham. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua adalah bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif berterbaran di internet. Misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedofilia dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun termasuk siswa. Dampak negatif yang ketiga adalah ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru, sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan di masa pandemi, masalah dan prospeknya. Masa pandemi ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Kegiatan menjadi terkendala dan berbagai bidang terkena dampak akibat adanya pandemi. Salah satunya pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Banyak hambatan dalam pembelajaran daring yang dilakukan, di antaranya tidak semua para peserta didik mempunyai alat elektronik seperti handphone atau laptop, akses internet yang belum merata, serta kelemahan dalam pembelajaran daring ini yaitu kehadiran para peserta didik yang kurang maksimal serta keaktifan dan partisipasi peserta didik yang terbatas dan kurang. Segala upaya pemerintah sudah dilakukan demi membantu pembelajaran daring ini seperti dengan memberikan kuota gratis bagi para guru dan para peserta didik. Hal ini diharapkan dapat sedikit mengurangi hambatan dalam kegiatan dan belajar secara daring. Guru pun tetap berusaha memberikan pengajaran kepada peserta didik dengan mendatangi rumah para peserta didik untuk mengajar karena kondisi dan keterbatasan yang ada. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Guru, peserta didik, orang tua, dan seluruh pihak yang terlibat harus dapat bertanggung jawab dalam menyikapi adanya pembelajaran daring ini. Ragam permasalahan yang ada saat pembelajaran daring tidak memudarkan semangat dalam mencari ilmu. Kendala yang dihadapi harus diselesaikan dengan cara yang baik. Permasalahan yang ada harus tetap dievaluasi untuk mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran daring yang dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan di atas, di mana
Ada beberapa masalah atau dampak dari masa pandemi, di mana situasi dan kondisi memaksa kita untuk melaksanakan sesuatu dengan menggunakan teknologi atau daring. Namun dengan kebiasaan seperti ini memberikan suatu tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk merubah sistem pelaksanaannya dengan menyesuaikan konteks yang terjadi saat ini. Dengan demikian bahwa tantangan yang ada di saat ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang atau prospek bagi kemajuan dunia pendidikan. Prospek belajar daring di masa pandemi ini antara lain meningkatkan pengetahuan skill dan menciptakan pembelajaran menarik dan inovatif, yaitu dengan cara menggunakan teknologi yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya merupakan media yang baik dengan fungsi sebagai perantara dalam penyampaian pesan dari seorang pendidik kepada peserta didik. Dengan teknologi sebagai media pembelajaran, pendidik dapat dengan mudah menyampaikan penjelasan dari beberapa materi yang mungkin sulit untuk dijelaskan secara verbal. Tetapi dengan adanya media teknologi, maka materi yang sulit dipahami secara verbal hanya diatasi dengan menampilkan gambar atau video kepada peserta didik.